Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Khairani, NIM 275-129. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1946. Maka dibentuklah Panitia 9 perumus atau perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang tersebut pada tanggal 22 Juni 1945. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan tersebut, dibentuk juga panitia kecil, perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso Kuniaka pada tanggal 7 September 1944. Jepang merasa terdesak dan terancam dengan serangan dari Sekutu. Kemudian Perdana Menteri Koiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dokuritsu Zumbi Yosakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagano Yuichiro pada tanggal 29 April 1945. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengemuk akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang mengumumkan dalam waktu dekat akan dibentuk badan yang bertugas menyelidiki dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan BPUPKI. Setelah terbentuk BPUPKI,
segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Pada masa persidangan pertama ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia Merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar batang tubuh. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945, dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.